Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sekarang market pada hari Sabtu, masuk weekend di Friday di US market, USA jam 13.51, which is still Friday. Kalau kita lihat SPX 500 USD, apa masih bergerak? Ini masih bergerak lama, nanti dia akan tutup pada jam 5 pagi ya, Monday, baru dia akan close. Itu jangan Zhao USD, di mana dia ada huge drop down just before. Ingat hari ini juga ada full moon, jadi pergerakannya cukup korelatif. Yang kita lihat juga kalau kita perhatikan dengan laporan GBP USD, GBP USD pada hari ini, dollar clings to gain as US rate dollar clings. Kalau kita tekan Reuters, di sini akan ada information dollar clings to gains as US rate outlook diverge from peers. JPY USB menurun sebesar 0,15% yang akan meningkatkan USD-nya berarti naik, USD-nya juga turun berarti USD-nya naik, Euro JPY-nya meningkat berarti Euro ada strength, makanya di sini dia lebih powerful dibandingkan dengan GBP. Di sini hanya minus 0,08, di sini 0,15, sedangkan Australia dollar dengan USD turun sebesar 0,24. Jadi semua mata uang dolar yang melawan dolar sedang turun, dan hari ini juga ada laporan terhadap kenaikan uang dari GBP dan USD, makanya terfokus pada dua hal tersebut. Apabila dengan GBP dan USD duanya turun, GBP dan Euro USD turun, maka USD akan menambahkan pergerakan yang signifikan kuat. Namun apabila Euro di sini cukup kuat, bisa menampung lemahnya Euro, maka dia akan bisa menaikkan DXY-nya tersendiri, DXY. Oke, intraday kita mulai masuk ke analisa USD-nya. USD-nya yang kemarin kita perhatikan di video sebelumnya, saya bilang kita dalam bentuk uptrend, DXY sudah masuk uptrend lagi. Kita rubah perseptif terhadap pergerakan market yang sebelumnya kita bilang downtrend, sekarang DXY sudah masuk ke uptrend. Kita masuk lagi 4 hour, di mana dia strength-nya kemarin saya bilang di 1 hour kita punya momentum untuk melakukan short, bukan untuk long term, hanya untuk short term trading. Kita punya momentum untuk shorting USD, di mana adalah momentum yang baik untuk melakukan short term buying di cryptocurrency. Namun tidak keseluruhan, yaitu yang bisa kita lakukan pembelian adalah di BTC atau big caps saja. Namun hanya big caps juga tidak bergerak secara signifikan yang kita lihat ya, nggak ada pergerakan dari minggu kemarin, yang malah yang gerak yang emang sudah downnya sudah puluhan persen, seperti salah satunya Degen di sini atau Ivo. Di sini pun nggak ada peningkatan sama sekali ya, koin mati berarti. Biko juga mati, Wild di sini juga terkena area resistance di sini ya. Jadi kita masih di area downtrend yang cukup kuat. Arkham sudah menembus areanya, di mana area supportnya ada di sini, dia sudah membentuk lebih kuat ya. Di sini sudah kuat dan tertahan resistance pada 4 hour, itu Arkham. Kita melihat BOME juga masih dalam keadaan lemah. Kalau kita lihat PP USDT, kita juga melihat adanya dia masih di dalam downtrend yang cukup signifikan kuatnya. Kita masih belum keluar sama sekali di pola downtrend tersebut. Degen USDT kemarin ada kenaikan sebesar 30% dari area bottom sini kalau nggak salah, sebesar 76% ya, peningkatannya hampir 2 kali lipat di situ, dan menembus area supply di 4 hour di sini sudah menembus dan kembali ke bawah sini. Namun kita masih melihat adanya penguatan pada DXY di sini, membuat higher high, menjadikan kita harus lebih waspada pergerakan downtrend terhadap cryptocurrency secara keseluruhan untuk continuation bottom. Kita lihat juga di sini BNB melihat adanya potensi untuk bottoming out. Di sini hanya potensi, bisa saja di breakdown. Di sini kalau misalkan di breakdown, nah posisi untuk volume
support berikutnya ada di 540. Lalu berikutnya Ronin kemarin sempat untuk meretest area resistance-nya di sini dan tidak berhasil menembus, maka ini area resistance sudah menjadi valid. Kita rubah menjadi merah. Ini bukan major support lagi, bahkan menjadi area major resistance. Pattern breaker. Oke. Kita sudah di dalam Ronin sudah bikin all time low, bikin baru ya di sini sudah mau continuation. Jadi ini koin mati, lot of dead coins already in the market. Di sini juga neckline-nya di sini harusnya dari COCH weekly-nya juga sudah di breakdown oleh ICP juga moving average yang awalnya bagus. Di sini initial accumulation zone for dollars udah naik sampai 20 dolar, akhirnya breakdown ke area support. Di sini tertahan hanya untuk beberapa minggu dan melanjut continuation untuk downtrend ya. Jadi sell off untuk ICP saat dia breakdown di area bawah sini, akan kemungkinan continuation sampai ke 4 dolar. Untuk BTC-nya sendiri kita masih di area sideways, kita sudah masuk area di moving Fibonacci, support resistance flip di plus 062 di area sini. Kita lihat di 1 hour juga, di sini terlihat adanya support ada namun tidak ada volume. Jadi kemungkinan besar ini level akan ditembus oleh BTC untuk melanjutkan continuation downtrend ke bawah mengajar area 4 hour OB. Di sini support berikutnya untuk melihat ada continuation buying power atau enggak. Lalu kalau bisa kita melihat USDT.D, kembali lagi USDT.D di sini. USDT.D sedang memasuki area 1 day OB di sini. Sebelumnya di sini ada resistance pada 1 day. Kita melihat di situ. 1 day OB di sini ntar aja kita lihat ya, kita lihat di dulu sini. Yang lebih rendahnya di sini ada 1 day OB ya, flip up down, bikin correction, bikin pola downtrend ke sini, dan sekarang dia sedang meretest area 1 day OB yang historically-nya pada intraday-nya di 4 hour di sini dia ada area supply USDT ya. Masuk USDT di sini tertahan. Kalau misalkan level ini break up, berarti kita akan continuation yang sangat buruk terhadap cryptocurrency. Very very bad. Dan lalu kita akan continuation, kita akan baru menjadi bullish apabila dia break di bawah 460 USDT-nya. Kripto akan baru bullish kalau misalkan dia breakdown di bawah 460 di sini. Untuk ZAU USDT di sini juga masih dalam keadaan continuation downtrend. Kalau misalnya kita lihat di daily-nya masih continuation downtrend. Kita lihat di sini ada di sini nyata masuk ke area top di sini. 4 hour-nya dia ambil rally-nya. Di sini juga nggak tahu ya apa yang menghentikan harga di sini nih, ya palingan supply pembelian yang baru lah. Di sini juga ada OB historically juga kan. OBB 1 hour BB. Oke, itu untuk mata uang globalnya sekarang masuk ke area support. Di sini ZAU melemah, berarti DXY-nya sedang kuat. DXY-nya padahal tidak kuat-kuat banget ya. Di sini terlihat DXY bergerak sedikit saja, aset yang lain pada melemah. Jadinya penggeraknya sebenarnya bukan ZAU USD-nya. Penggeraknya bukan dolarnya yang kuat. Nah, bukan dolarnya yang kuat, namun ZAU-nya yang lemah. Jadi USD-nya tidak bergerak pun ZAU-nya tetap turun. Jadinya ada pelemahan terhadap ZAU. Itu bisa disebabkan karena penjualan aset ZAU atau emas. Jadi ini disebabkan bisa jadi ini akan menjadi pendanaan untuk perang berikutnya, atau bisa jadi karena negara akan melikuidasi untuk memasukkan ke SPX 500. SPX atau aset-aset global yang lebih lukratif. Yang kita bisa lihat di sini SPX dalam keadaan uptrend yang kuat ya, sejak dari tanggal 19 April dia continuation uptrend ke atas. Setelah kita melihat di sini sejak kemarin tanggal hari Kamis tanggal 20 Juni kita ada correction sedikit. Di sini kita masih belum bisa melihat adanya area support berikutnya, di mana kita bisa melihat saja ini area-area support di sini bisa menjadi area untuk buying kita opportunity untuk SPX 500 USDT. Namun di sini yang kita ingin melihat sebenarnya kan adalah cryptocurrency. Secara video sebelumnya pun saya mengatakan kalau misalkan kita ada correlation terhadap SPX 500, di mana sekarang SPX sedang naik, ZAU sedang naik,
BTC sejak dari Maret kita sudah correction sampai sekarang belum ada selesai correctionnya dan kita belum masuk ke fase uptrend lagi. Untuk masalah percentage-nya itu belakangan, yang lebih penting adalah pergerakan korelasinya. Pergerakan korelasinya BTC dan SPX itu seharusnya selaras. Kalau kita overlay total di sini, balik lagi new price scale, kita bisa melihat adanya pergerakan yang cukup sama pada time frame daily-nya. Ya, di sini ada sideways untuk BTC, di sini ada continuation uptrend, di sini ada uptrend lemah, di sini ada correction, di sini ada correction, di sini ada mulai ada powerful, di sini BTC running duluan, lalu berikutnya disusul oleh namanya SPX 500. Setelah disusul oleh 500, setelah BTC naik duluan, SPX ikut naik duluan nih. Ya, dia running, kemudian saat di sini dia sudah top duluan BTC-nya. Di sini dia baru bikin top, dia continuation bikin bottoming down. Setelah itu correction BTC-nya, setelah itu dia running up ke atas. Di sini kita ada rally namun tidak membuat higher high. Berarti di sini ada divergence antara dua belah pihak aset di sini. Namun kita masih menunggu nanti BTC akan rally mengejar SPX 500 di situ. Secara historically kita juga memiliki kan sini korelasinya cukup besar. Di sini kita turun, di sini ada naik sedikit, ada divergence. Setelah itu dia mengikuti adanya pergerakan BTC atau BTC mengikuti pergerakan SPX. Di sini SPX naik ke atas, di sini BTC mengikuti ke atas. Di sini SPX dropping down, di sini juga ada penurunan yang cukup dalam. Seperti ini kita kedua-duanya pada 18 Maret, kedua pada aset global semuanya berada di bottom, semuanya menjadi recovery ke atas seperti ini. BTC juga baru saja membuat higher high juga ya, berarti relatif korelasinya sama. Di sini membuat higher high, sebelumnya dia sudah membuat higher high terlebih dahulu sebelum SPX. Di sini sebabkan adanya exponential moving dari si BTC-nya sendiri. Namun, yang kita perlu perhatikan juga adalah pergerakan dari pendanaan market cap-nya. Market cap SPX itu jauh lebih besar dibandingkan BTC atau total sekaligus semuanya. Jadi market cap ini kita bisa bandingkan pergerakan untuk menggerakkan ini lebih berat dibandingkan untuk menggerakkan total. Total masih lebih mudah di manipulation market, jadinya pergerakannya otomatis potensial rising price-nya lebih tinggi. Seperti di sini BTC sudah menemukan harga topnya, dia kembali correction ke bawah. Sekarang SPX masih continuation. Kalau kita lihat secara historically di sini juga hampir sama apa yang terjadi sekarang kan. Jadi yang sekarang kita lihat adanya correction terhadap 8 Juli di sini dan sedang SPX masih sedang rising saja. Akan ada di mana nanti dia akan dipping terakhir, SPX dipping akan maninya correction membuat masuk kepada pasar BTC. Itulah yang momentum yang kita akan harapkan, tapi momennya kapan itu saya tidak bisa menentukan kapannya. Namun secara historically kita memiliki ada suatu kemiripan di situ. Di sini titik ada the convergence, di mana di sini kalau misalkan dia dipping down, kedua-duanya akan dipping. Sebelah itu money rotation akan masuk terhadap BTC. Dari video-video awal-awal pun saya sudah bilang akan ada masuk rotation SPX terhadap BTC. Namun waktunya itu kapan tidak ada yang tahu. Untuk saya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu tapi bukan saya. Lalu continuation kita bahas lagi SPX 500 di sini terlihat lemah ya. Kita lihat SPX 500 lemah. Kita melihat juga di XY-nya sudah masih dalam keadaan yang strong, akan membawa USDT.D ikut kuat. Di sini kita masih ada di area resistance. Untuk yang ingin melakukan pembelian buy, sekarang waktu yang baik. Namun ingat, stop loss harus ada di atas. Kalau misalkan dia break up di atas 499, di sini harus pasang alarm. Di sini 499, di sini ada dia break up di sini, berarti kita sudah waktunya untuk melakukan penjualan terhadap aset cryptocurrency yang baru beli. Seperti misalkan ada yang beli high, sekarang kita ada di area support di sini. Area support di sini udah breakdown lagi. Time frame 1 hour. Lalu kan kalau misalkan di sini, kalau kita membahas di 1 hour ya, satu sudah breakdown lagi, di sini sudah bikin higher high ya, di sini sudah bikin higher high. Lalu kita sudah masuk ke area support lagi. Kalau misalnya ingin melakukan pembelian, sekarang waktu timingnya nggak ada salahnya untuk melakukan pembelian pada high USDT.
karena kita berada di support. Namun stop lossnya harus sangat dekat, yaitu berada di bawah ini sebesar 3%. Kita masuk di 5 menit, kita tonton lagi di one hour sebagai fine tuningnya aja itu ya. Kita masuk ke 5 minutes, kita tetap tradingnya di 1 hour. Kalau kita nanti masuk setelah gimana polanya, ingat pola intra strukturnya harus menggambarkan kalau dia sudah menggambarkan adanya penguatan. Sekarang masih dalam bentuk downtrend. Nanti kalau misalkan sudah ada pola uptrend ya baru masuk kita di situ. Namun stop loss utamanya tetap jangan dirubah. Yang utamanya harus datang dari time frame 1 hour, 5 minutes juga sebagai fine tuning entry-nya aja. Misalkan nanti di sini atau misalkan harga recovery-nya di sini baru kita masuk ke sana. Jadi posisinya yang kita adjust. Stop loss-nya jangan di-adjust dulu sebelum dia membuat higher high di atas sini. Nantinya higher high di sini sudah membuat pattern di 1 hour, sudah membuat pola ke atas sana. Nah, baru nanti kita bisa memindahkan stop loss kita, nantinya kita pindahkan ke area bawah ini menjadi area stop loss kita yang baru. Setelah dia bikin new higher high di sini. Oke, untuk itu cukup ya, kita nggak ada yang bisa dibahas lagi selain kalau misalnya sekarang yang kita panut itu adalah kita pengen melihat pola uptrend di harapan untuk BTC itu sekarang. Tapi kalau kita lihat bias dengan bias bias untuk melakukan shorting, kita bisa melihat BTC terlebih dahulu ya. Misalkan di sini untuk melakukan shorting di BTC kita bisa melakukan masuk ke 15 menit atau kalau saya lihat di 4 hour area entry-nya. Area entry yang baik ada di sini. Kalau misalkan dia pull back BTC ke sini untuk melakukan yang baik untuk melakukan shorting di sini. Untuk melakukan pembelian di sini area yang baik untuk sekarang untuk melakukan pembelian. Untuk shorting ada di sana. Di edging yang lebih mantap karena kita sudah lumayan jauh, sekarang udah jauh dari moving average. Jadinya akan ada kemungkinan ada bounce untuk melakukan short term bullish untuk BTC. Di 5 minutes juga di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah di sini ada karena bentuk continuation downtrend yang masih kuat. Jadi kita sudah masuk di pertengahan di mana sudah ada downtrend dari awal. Kita masuk di FHF level di sini sebagai level awalnya support menjadi area resistance. Jadinya kalau kita masuk sekarang kita telat untuk melakukan penjualan. Jadinya kalau misalkan untuk itu lebih baik melakukan stop limit untuk melakukan penjualan di cryptocurrency dibandingkan untuk melakukan shorting sekarang. Sudah telat. Kalau yang sudah megang posisi long sekarang bagaimana? Sekarang posisi long kalau misalkan sudah megang, kalau misalkan baru beli kemarin, sesuai analisa yang saya bilang kemarin adalah saat beli USDT kita akan mengalami adanya short term strength untuk crypto. Setelah dia breakdown atas level ini untuk USDT.T, seharusnya ya udah harus sell out. Dia langsung kembali ke sini kan. Tapi sebenarnya kemarin itu nggak ada momentum yang cukup memakan ya. Memakan paling segini doang. Setelah USDT kembali menguat pergi ke atas area level resistance, itu nggak terlalu berdampak terhadap yang lain. Lihat yang lain-lainnya nggak ada yang terlalu berdampak, malah yang di Arkham aja contohnya ini masih kuat. Fed USDT setelah dia turun pun dia masih kuat-kuat aja. Ini menggambarkan kalau misalkan sudah ada mulai buyers yang masuk ke dalam kripto. That's the hopeful thinking. Kalau misalnya kita melihat time frame yang rendah seperti itu, namun secara gambar besar kita masih dalam area resistance. Namun kembali video sebelumnya saya menyampaikan Fed sudah masuk ke area buying OB di sini, one day OB. One day OB sebelumnya dia sudah masuk, ada wicks dia kembali ke atas, menembus ke atas, berarti di sini ada buyers yang masuk yang menguasai market. Namun dia tidak akan menutup kemungkinan dia akan kembali lebih rendah lagi, menjemput level supportnya di bawah sini si 12 sebelum melakukan continuation ke atas. Ini yang contohnya Fed yang sedang strong. Seperti yang lain-lainnya yang belum membentuk atau menembus ke atasnya akan melakukan continuation downtrendnya. Kita hanya memilah sedikit saja pilihan yang ada di market yang masih bisa kita pakai untuk melakukan long. Itu hanya segelintir aja, nggak banyak, jadinya lebih berhati-hati aja. Untuk bake ini dia emang lebih agresif ya, namun secara moving average daily dia baru crossing up.
ini masih fresh hitungannya, namun secara 4 hour ini udah breaking down. Di one day dia belum breakdown, di 4 hour ini udah breakdown. Jadi kita bisa melihat continuationnya nanti kalau misalkan bagaimana dia menemukan bottomnya di 4 hour gimana. Kita bisa melihat di sini sudah ada perputaran. Ya, ini area base-nya back. Jadi kalau misalkan dia kembali ke area bawah sini, nanti bisa melakukan pembelian dengan stop loss kita dengan yang sangat ketat berada di bawah ini sebesar 6%. Kita masuk di time frame 15 menit untuk fine tuning. Ingat, fine tuning kita tunggu dulu di intraday-nya bagaimana pergerakannya sampai seperti ini, baru kita bisa melakukan fine tuningnya seperti ini. Tentunya akan lebih besar, namun kalau kita melihat ada yang lebih bagus lagi, misalkan dia pergi turun di bawah sini, kita akan mendapatkan long yang lebih bagus lagi nantinya potensinya. Baik, di sini kita lihat lagi di 4 hour, di sini kita masih belum ada perputaran aset ya. Untuk PP masih lemah, di 1 hour juga, di one day-nya juga masih strong, sedangkan di 4 hour ini correction, kita masih belum break untuk one day-nya, kita masih strong untuk PP. Kita lihat lagi di 1 hour, kalau misalnya kita pengen entry, sekarang ini bagus untuk entry PP. PP bagus seperti itu, kita punya 7% loss. Untuk fine tuningnya kita bisa melihat apakah sekarang polanya sudah berubah. Kita di sini 1, 2, 3 ya. Kita mau melihat seperti itu. Setelah dia break atas, kita bisa seperti ini. Tentunya akan meningkatkan stop loss kita di atas sana. Jadi kita punya range untuk melakukan stop sebesar 10%. Jadi di adjust dulu ya. Untuk longnya kita punya 4 hour. Di 4 hour ini juga sudah di break. Ada di moving average ini. Jadinya tunggu dia mature. Di sini sudah mature sama 1 kali break. Di sini continuation uptrend lagi. Continuation uptrend, kalau misalkan dia breakdown, dia breakout ke atas, dia bikin pattern following up, di sini kita bisa continuation di sana. Kalau misalkan mau lebih risk lebih kecil namun kemungkinan win rate lebih rendah, kita bisa saja masuk ke time frame yang lebih rendah. Misalkan tadi kan awal kita ambil signal di 4 hour, kita melihat main trendnya awal daily-nya bagus, berarti kita pengen long. Di 4 hour kita mulai namanya base setupnya, kita melihat area resistance pentingnya seperti awalnya di sini menjadi area target utama. Target utama kita punya 4R di sini. Ya, kita punya 4 sampai 5R di situ. Kita melihat di 4 hour kita sudah melihat adanya pelemahan downtrend ya. Seperti di sini kita melihat ada pelemahan downtrend historically. Di sini dia tembus dan continuation ke bawah lagi, mungkin saja terjadi lagi seperti sekarang. Di sini juga terlihat sekali lagi, di sini sekali dia tembus tidak berhasil dan dia kembali membuat lower low. Sekarang lagi itu hal terjadi di sini, dia membuat lower low, di sini tembus lagi resistance-nya, dia kembali ke atas dan dia sudah masuk di 4 hour OB-nya yang di sini, positive 4 OB. Di sini sudah kembali ke level tersebut. Yang bisa dilakukan adalah kita melihat time frame yang lebih rendah lagi untuk position entry-nya untuk long. Position entry-nya di sini kita lihat di 1 hour, di sini juga sudah yang di intranya, di sini sudah di break downtrend-nya. Sebelumnya downtrend-nya seperti ini, sekarang sudah membuat pola uptrend seperti ini. Jadi untuk di 1 hour kita bisa menggunakan ini sebagai base time frame trading kita. Kita bisa men-top stopnya di bawah 6% di sini. Untuk entry-nya kita bisa di 1 hour, saya biasa masuk di 5 minutes. 5 minutes kita tunggu lagi pola uptrend-nya ini seperti mirip juga sama di sini. Oke. Jadi kalau kita masuknya, kita bisa masuk ke area di sini untuk melakukan pembelian pada PP. PP di mana?
dia masuk di bawah 1127 menjadi buy limit Anda dengan stopnya berada di 2,75% sini. Jadi risk rewardnya diperhitungkan dengan baik. Kalau misalkan dia lewat 0, 10, 10.94 sell. Kalau misalkan dia selama di atasnya tetap holding dengan target kita utamanya berada di 17.27 ya. Kita karena target kita ada di 1 hour, base time frame kita di 4 hour. Di sini area-area resistance-nya ini bisa menjadi area sell kita. 1 2 3. Udah. Jadi kalau misalkan Anda conserve bisa di sini bisa 4%, di sini bisa 8%, di sini bisa 12%. Kalau misalkan Anda feeling bullish ada di 19% return Anda. Tetap jangan terpengaruh oleh returnnya, tapi terpengaruh oleh capital yang Anda miliki. Misalkan Anda punya 100 dolar, gunakan 1%-nya yaitu $1 menjadi risk ratio-nya. Jadi kalau misalkan Anda target Anda di sini, berarti kalau misalnya Anda menang, Anda benar, yaitu yang Anda dapatkan adalah $4. Di sini akan mendapatkan sebesar $8, di sini akan mendapatkan sebesar $12, dan di sini akan mendapatkan $19. Itu perbandingan $1. Oke, untuk saya personal yang akan saya lakukan sekarang adalah looking opportunity to buy di area ini. Sekarang USD/THD sedang ada di area resistance. USD/THD berada di area resistance, di mana saya selalu bilang area resistance adalah menjadi area yang baik untuk melakukan pembelian cryptocurrency apabila USD/THD berada di area resistance yang akan secara langsung total berarti ada di area support. Di area support kita berada di area sini sekarang ini juga. Sekarang total berada di area support dan market maker kita, market kings of cryptocurrency ada di BTC USDT. BTC USDT sekarang berada di area support tersebut juga, walaupun ini masih declining. Dan sebelumnya saya bilang kemarin videonya adalah support resistance flip di area di sini ada 0 resistance flip, support resistance flip, dan di plus 0,6 Fibonacci kalau kita ambil tarik ke sini. Jadi ini merupakan area yang cukup menarik, dan hari ini ada tanggal 22, yaitu adalah hari full moon, di mana orang-orang akan mendapatkan lebih dorongan lebih agresif ya tentunya. Dan apabila kita melihat lagi di XY, di sini adalah area sudah di top di sini, namun juga saya melihat adanya USD/THD mulai naik membuat higher high, namun yang lainnya tidak memiliki pergerakan yang cukup signifikan seperti kemarin. USD/THD bergerak sedikit, dia turunnya ekstrim, turun lagi sedikit, turunnya ekstrim, turun lagi sedikit, dia turun ekstrim. Hari ini dia naiknya banyak, USD/THD naiknya banyak, dia tidak turun ekstrim. Jadinya saya melihat adanya perubahan perilaku market pada hari ini. Jadinya di sini bisa menjadikan momentum untuk perubahan secara signifikan pada hari ini, pada tanggal 22, untuk melakukan pembelian cryptocurrency. Namun saya tidak bilang untuk all in, untuk apa? Ini bukan ajakan investasi atau apapun, untuk lakukan analisa Anda tersendiri. Yang pastinya masih banyak market di luar sana seperti wild, salah satunya ini masih di dalam keadaan downtrend yang cukup kuat. Pada time frame daily-nya pun moving average sudah menunjukkan kalau ini adalah aset yang lemah. Walaupun ini sudah mulai extended downtrend-nya, belum ada correction sama sekali, kita masih dalam keadaan downtrend. Sejak dari 8 Maret sampai sekarang kita masih dalam keadaan downtrend. Belum ada tanda-tanda kalau misalkan ini sudah berubah menjadi area yang baik untuk melakukan pembelian, hanya area historically support saja. Tapi untuk pola pattern yang dekat-dekat ini belum ada perubahan sama sekali bahwa market sudah berubah menjadi bullish. Yang baru bullish hanya beberapa saja. Contohnya seperti saya tunjukkan dari Fed, dan juga ada Arkham yang baru saja berubah di time frame yang lebih rendah. Di time frame yang lebih besar juga Arkham masih belum berubah atau baru saja siap-siap berubah di sini. Historically di sini dia udah yang di satu pola berikut sebelumnya ya. Di sini Arkham kita bisa pakai di sini, atau kita pengen yang lebih besar lagi. Di sini area supply-nya sudah ditembus, dan di sini sudah membuat area consolidation, akhirnya continuation downtrend lagi. Dia masuk ke OB yang ada di sini, OB one day, dan dia berhasil menjemput harga buyers di sini.
Dan ini merupakan tanda yang baik untuk Arkham, tapi moving average sudah menjadi buruk di sini untuk one day-nya. Kita bisa melihat di 4 hour di sini moving average sedang ditahan oleh moving average 90 dan 60 secara historically, menjadi supportnya sekarang ada di moving average 20. Kita bisa menjemput area-area support kalau ingin melakukan pembelian pada Arkham di situ. Dengan stop loss tentunya belum terlihat terlebih dahulu. Ini nanti aja. Kalau misalnya sekarang ya stop loss ada di sini. Karena kita pengen menganalisa sekarang. Namun kalau misalkan dengan moving average nanti dia sudah bergerak, dia sudah ke sini dan ternyata secara lamban laun dia membentuk seperti ini. Ternyata di 4 hour dia bentukan seperti ini. Ya kita bisa melakukan pembelian di tengah support dengan resistance stop loss yang lebih dekat. Jadi tunggu aja. Seperti ini dia sudah membuat higher high lagi pada Arkham, sudah membuat higher high di sini. Kalau misalkan dia pergi bawah sini lagi, ini merupakan waktu yang baik untuk melakukan pembelian di time frame 1 hour. Di sini kita bisa membuat suatu schedule untuk Arkham. Arkham di 1 hour ini bullish, sedangkan di one day-nya ini masih belum bullish, tapi masuk ke area support atau misalkan masuk ke area range trading ya. Kita masuk ke range trading sekarang. Di 1 hour kita melihat adanya potensi untuk melakukan sistem pembelian karena moving average-nya sedang rising up. Sekarang kita bisa melihat time frame 30 menjadi secondary time frame kita, atau misalkan di 15 minutes. 15 minutes menjadi main time frame kita untuk melakukan trading. Ya. Jadi kita melakukan asesmen resiko ada di sini. Asesmen resiko kita memiliki area support dia berada di sekarang ada di area kisaran ini menjadi area support. Tahu dari mana saat dia menembus harga ini, dia membuat high, lalu dia kembali bawah sini lagi, membuat lower low, lalu buyers langsung masuk agresif dan melakukan pembelian lagi. Di sini ada high volume, membuat pergerakan naik ke atas. Harga menyentuh level ini lagi, dia membuat higher high lagi. Nah sekarang kalau misalkan dia kembali ke level sana juga, ini masih merupakan suatu level support. Jadinya bisa melakukan pembelian pada 15 menit dengan asumsi kita sekarang berada di sini dulu. Kita hanya bisa menentukan stop loss kita dulu terlebih dahulu yang sekarang berada di 4,60. Namun bukan berarti kita beli sekarang pasang order di 1803, enggak. Kita tunggu dulu di 5 menit. 5 menit bagaimana potensinya dia bergerak. Sekarang kita lihat di sini dia sedang berada di area downtrend. Kita tunggu dulu dia sampai begini, dia bikin pola uptrend kembali, baru kita continuation buy-nya setelah dia break atau satu kali, dia melakukan correction satu kali, dia bikin 2 kali. Saya jelasin dulu. Low, lower high, lower low, higher low, higher low, higher high, higher low, higher high, higher high sekali, higher low 2 kali, berarti kita masuk ke dalam uptrend. Berarti yang kita lakukan pembelian setelah dia masuk ke sini. Sering jadi juga kalau misalkan setelah ini dia langsung akan breakdown ke continuation ke bawah. Jadi kita nggak terlalu jauh untuk melakukan stop lossnya untuk di time frame Arkham dengan asumsi stop loss seperti itu ya. Jadi tunggu aja dulu untuk melakukan pembelian. Namun nggak ada sekarang asumsi kita untuk melakukan pembelian secara besar-besaran, nggak ada. Nah, kalau misalnya untuk short term masih ada potensi untuk buy. Stop loss di atas sini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.